Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Aryadi dari mahasiswa program studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat. Di video ini saya akan sedikit mempresentasikan terkait biografi dari Nadiem Makarim. Oke, adapun biodatanya, beliau bernama Nadiem Makarim, kemudian nama sejak lahir Nadiem Anwar Makarim, nama panggilan Nadiem, kemudian tempat tanggal lahir di Singapura 4 Juli tahun 1984. Pendidikannya yaitu S1 International Relations di Brown University dan Amerika Serikat. Kemudian S2-nya di Harvard Business School, Harvard University. Nama istri beliau Franka Franklin dan nama anak beliau Solara Franklin Makarim. Oke, sedikit biografinya. Nadiem Makarim atau lebih dikenal dengan nama panggilan Nadiem adalah anak dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadria. Ia lahir di Singapura pada 4 Juli 1984 dan merupakan anak lelaki satu-satunya. Ayahnya adalah pengacara ternama keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah. Tak hanya itu, ayahnya juga merupakan seorang intelektual dengan gelar doktor ilmu hukum lulusan Harvard University. Meskipun Nadiem adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, ia bukanlah anak yang manja. Kemandiriannya terlihat saat ia memutuskan untuk melanjutkan SMA-nya di Singapura usai lulus jenjang pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta. Tak hanya itu, Nadiem pun berhasil mendapatkan gelar BA di jurusan International Relations usai menyelesaikan studinya di Brown University, Amerika Serikat. Ia juga sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Merasa belum puas dengan ilmu yang ia miliki, Nadiem pun bertekad melanjutkan studi seperti ayahnya. Namun ia memilih untuk masuk ke program master di Harvard Business School dan mendapatkan gelar MBA, Master of Business Administration. Oke. Selama berkarir di Jakarta, Nadiem merasakan betul parahnya kemacetan lalu lintas di Jakarta. Berangkat dari kondisi ini, ia pun melahirkan sebuah ide bisnis menarik. Nadiem Makarim membuat aplikasi ojek online untuk solusi transportasi penduduk kota yang lebih mudah dan murah. Sebagai pengguna ojek, ia paham betul keunggulan mode transportasi ini. Tak hanya itu, Gojek juga merupakan solusi bagi para ojek untuk lebih banyak mendapatkan penumpang. Pasalnya, saat Nadiem melakukan perbincangan dengan para tukang ojek, ia menemukan kenyataan bahwa hampir sebagian besar tukang ojek menghabiskan waktunya hanya menunggu pelanggan saja dan kesulitan mencari pelanggan. Jika tak hanya menguntungkan pengguna, kehadiran Gojek juga akan ikut membantu perekonomian tukang ojek. Perkembangan yang cukup positif membuat perusahaan ini dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar untuk penambahan modal di sana. Pada bulan Agustus 2016 saja, tercatat perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Skoria Capital, Capital Group, Recruitment Ventures, NSI Ventures, Lotus Group, DST Global, Frolon Capital Management, Wasbrook Ventures, dan Formation Group. Kini Gojek telah menjadi salah satu 19 dekakorn di dunia dengan solusi mencapai 10 miliar US dollar. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek pun berhasil membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Global Asia. Nilai kekayaan Nadiem Makarim diperkirakan telah mencapai 100 juta US dollar. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa Nadiem adalah salah satu anak bangsa kebanggaan Indonesia setelah secara mengejutkan hadir pada pagi hari ke Istana Negara menggunakan kemeja putih. Ia pun segera mengajukan pengunduran dirinya sebagai direktur utama dan pendiri Gojek pada tanggal 22 Oktober 2019. Keesokan harinya pun Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai langkah awal Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satunya adalah rencana penghapusan ujian nasional. Namun ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional setelah menuai banyak respon di pemberitaan. Ia tak mengatakan bahwa ujian nasional dihapus penuhnya, melainkan menggantinya dengan sistem baru yang diberi nama Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Sistem penilaian ini terdiri dari kemampuan bernalar, kompetensi minimum. Nah, sistem penilaian ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika, numerasi, dan pengetahuan pendidikan karakter. Di masa pandemi ini pun Nadiem segera melakukan beberapa revisi terhadap beberapa aturan yang pernah ia buat sebelumnya terkait dengan masa pembelajaran selama pandemi COVID-19. Salah satu aturan tersebut adalah memperoleh dana BOS, bantuan operasional sekolah, untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa guna mendukung masa pembelajaran dari rumah. Hal ini pun akan terus berlangsung hingga masa wabah dicabut statusnya oleh pemerintah pusat. Sementara untuk pendidikan tinggi, kementeriannya menyatakan pernyataan sepakat untuk menerapkan beberapa aturan seperti relaksasi UKT untuk mahasiswa yang orang tuanya terdampak COVID-19. Dalam upaya mencegah permasalahan ini, Komisi 10 DPR yang membidangi pendidikan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi antara aliansi BEM SI atau BEM seluruh Indonesia dengan Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, guna terselenggaranya pendidikan tinggi yang berkeadilan di tengah pandemi. Oke, adapun sikap teladan yang dapat kita ambil dari Pak Nadiem itu, yang pertama adalah kreatif dan tak ragu mencoba sesuatu yang baru. Kemudian fokus dan kerja keras dari sosok Nadiem Makarim membuat dia menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian menyelesaikan masalah sosial. Masalah sosial yang dimaksud adalah ya seperti yang para Gojek alami. Membantu menyelesaikan masalah keuangan, di mana yang berhubungan dengan lapangan pekerjaan, di mana dulu orang sangat susah untuk mencari pekerjaan. Namun dengan adanya Gojek, hal itu menjadi dipermudah dan malah meskipun dengan tarif yang lebih murah daripada pangkalan ojek biasa, namun income yang dihasilkan para Gojek online itu lebih banyak daripada pangkalan ojek biasa. Nah, artinya banyak masalah-masalah sosial yang terselesaikan dengan adanya program atau aplikasi Gojek yang diluncurkan oleh beliau. Oke, sekian, terima kasih. Presentasi saya pada hari ini telah berakhir. Apabila ada salah hilaf dan kekurangan penyampaian saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.